Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kami dari Faktual News 77 kembali merilis peristiwa besar di masa silam. Konflik ini antara suku Madura dan juga suku Dayak. Seyokia pemirsa yang budiman agar menonton video kami tidak setengah-setengah. Semoga bisa ditonton hingga selesai sehingga tidak gagal paham. Terima kasih banyak sebelumnya. Dikutip dari kompas.com, konflik Sampit merupakan salah satu peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 2001 silam. Kerusuhan tersebut terjadi di Sampit yang berstatus sebagai ibu kota kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Akibat dari konflik Sampit, sebanyak 600 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Tak hanya itu, konflik ini juga meluas ke ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri. Lalu bagaimana kronologi konflik Sampit? Nah, sebelum kita melanjutkan, seyokia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan informasi berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jika informasi ini dianggap berguna, maka seyokia pemirsa untuk men-share ke teman-teman yang lain agar kita sama-sama mengetahui sejarah. Terima kasih. Diberitahukan oleh kompas.com pada tanggal 18 bulan 2 tahun 2023, konflik Sampit diawali dengan pembakaran salah satu rumah yang dihuni oleh orang Dayak. Lokasi pembakaran berada di Jalan Padat Karya dan pelakunya diduga adalah kelompok pendatang, dalam hal ini orang Madura. Bermula dari situ, orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balasan. Satu orang Dayak dan orang Madura dilaporkan tewas akibat serangan, dan kejadian ini serupa juga pecah ke Jalan Tidar yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Padat Karya. Adapun pada saat itu Jalan Tidar lebih banyak dihuni oleh orang Madura dan terjadi aksi pembakaran rumah di sana. 3 orang penghuni rumah dilaporkan tewas, ditambah 1 orang yang meninggal karena senjata tajam. Serangan di Jalan Tidar juga menyasar hewan ternak yang menyebabkan puluhan ekor hewan ternak mati di tempat. Lalu apa penyebab konflik Sampit? Konflik Sampit terjadi karena perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan suku Madura yang berstatus sebagai pendatang. Diceritakan oleh Abdul Rahman Paci dalam publikasi ilmiah yang berjudul Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangkaraya dari Konflik ke Konstruksi, mengatakan ada asumsi bahwa konflik Sampit dilatar belakangi oleh kecenderungan orang Dayak kepada orang Madura. Tapi hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pendapat bahwa orang Madura dinilai sukses dalam usaha ekonomi. Kerusuhan tersebut semata-mata tidak disebabkan oleh ketimpangan sosial di Sampit. Lebih tepatnya, konflik Sampit dilatar belakangi oleh benturan budaya sebagaimana diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Dayak berinisial Desi. Ia mengatakan orang Madura dianggap tidak mau memahami budaya orang Dayak, sehingga tidak sesuai dengan peribahasa di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Masih dari publikasi ilmiah yang sama, disebutkan bahwa Kota Waringin Timur yang menjadi titik awal konflik Sampit adalah wilayah dengan rekonstruksi terbanyak keturunan Madura di Kalimantan Tengah. Menurut data, terdapat 75.000 orang Madura di Kota Waringin Timur, dan pada saat itu kelompok pendatang memiliki 4 orang wakil di DPRD kabupaten, yakni 1 dari PAN, 1 dari P3, dan 2 dari PKB.
Orang Madura yang merasa populasinya banyak dan merasa berkuasa di Sampit pernah melakukan pawai keliling. Mereka membawa celurit dan spanduk tertuliskan, "Selamat datang di Sampang II," yang secara tersirat menandakan Sampit adalah bagian dari Pulau Madura. Orang Madura juga membunuh orang Dayak, dan beberapa sumber menyebut peristiwa ini terjadi sebagaimana balasan dari aksi orang Dayak sebelumnya. Lalu apa sejarah konflik Sampit? Dilansir dari kompas.com, sempat terjadi bentrokan antara orang Dayak dan orang Madura di desa Kareng, Pangi sehingga hubungan kedua suku ini memanas. Peristiwa tersebut terjadi pertengahan Desember tahun 2002. Dilanjutkan dengan perkelahian di desa Pertembangan Emas Ampletit. Satu orang Dayak yang bernama Sodong dilaporkan tewas setelah dibacok dan membuat keluarga korban begitu marah. Buntut dari pembunuhan Sondok, sebanyak 300 orang Dayak mencari pelaku dengan cara mendatangi TKP. Sayangnya, usaha mereka untuk mencari pelaku tidak membuahkan hasil dan berakhir dengan aksi pengrusakan. Orang Dayak merusak 2 mobil, 9 rumah, 2 tempat karaoke, dan 5 motor yang dimiliki oleh orang Madura. Sebanyak 1.335 orang Madura akhirnya mengungsi buntut dari pengrusakan tersebut. Orang Dayak lalu menguasai Sampit pada 18 Februari tahun 2001. Abdul Rahmat Paji dalam publikasi ilmiahnya juga menuliskan polisi menangkap sejumlah orang termasuk orang Dayak. Sebanyak 38 orang Dayak yang awalnya ditahan di Mapolres Sampit lalu akhirnya dipindah ditahan Kapolda Kalimantan Tengah karena alasan jumlahnya yang begitu banyak. Penahanan tersebut ternyata menyulut rasa tidak puas di kalangan orang Dayak dan mereka berunjuk rasa ke DPRD Kalimantan Timur dan Polda pada 21 Februari tahun 2002. Mereka menuntut polisi membebaskan 38 orang Dayak yang ditahan dan meminta aparat keamanan bersikap tidak memihak. Di sisi lain, orang Dayak juga meminta Kapolda Kalimantan Tengah dicopot dari jabatannya dan orang Madura secara sukarela pergi dari wilayah mereka. Konflik Sampit meluas ke Palangkaraya. Kerusuhan Sampit akhirnya meluas ke Palangkaraya sejak 18 Februari 2001. Hal itu dibuktikannya dengan terjadinya gelombang pengungsi orang dari berbagai etnis di Palangkaraya. Akibatnya adalah Palangkaraya mulai merasakan berbagai isu yang mempengaruhi pendapat masyarakat secara umum, ketertiban masyarakat, dan situasi keamanan. Pedagang pasar akhirnya tidak berani berjualan di toko dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya pun dihentikan. Disebutkan juga bahwa kantor pemerintahan menjadi sepi karena PNS nggak berangkat ke kantor dan transportasi umum menjadi sedikit. Lalu bagaimana penyelesaian konflik Sampit? Setelah terjadinya rentetan peristiwa dari korban jiwa karena konflik tersebut, kemudian dicari jalan temu penyelesaian permasalahan tersebut. Konflik Sampit sendiri mulai meredah setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap sejumlah provokator. Akhir dari konflik tersebut adalah dibuatnya kesepakatan berupa perjanjian damai antara warga Dayak dan juga warga Madura. Dibangun juga sebuah tugu perdamaian di Sampit untuk menandai perjanjian damai kedua belah pihak. Nah, itulah tadi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bahwa apapun kejadiannya, seperti apapun permasalahannya, jauh lebih baik kita duduk bersama, kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri.
Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk generasi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.